seorang anak yang menghampiri orang misterius. Lee Harker, seorang agen yang baru bergabung dengan FBI di hari pertama, ia sudah mendapatkan partner bekerja menangani kasus-kasus kejahatan di wilayah tempat Harker dibesarkan. Di hari itu, saat Harker sedang menangani kasus narkoba, tetapi entah kenapa intuisi Harker merasakan ada aura mistis dibalut dengan sebuah kejahatan yang lebih besar dari yang ia tangani. Saat rekannya yang sedang mencek rumah, intuisi Harker, rekannya langsung didor oleh pemilik rumah tersebut tanpa ada basa-basi maupun pertanyaan. Don't move. Special Agent Lee Harker. Akhirnya, Lee Harker dipindahkan ke divisi lain di bawah naungan Agent Charter, menangani kasus yang lebih rumit. Tidak ada satupun kepolisian yang bisa memecahkan kasus ini. Berkat sebuah intuisi Harker lah, Charter menarik Lee Harker menjadi bagian timnya. Kasus yang saat ini ditangani oleh Agent Charter adalah menunjukkan sebuah rumah ke Harker. 2 bulan yang lalu, keluarga Horn yang merupakan seorang dosen di universitas ditemukan sudah tergeletak di dalam rumahnya. 4 orang hari itu meninggoy, 2 anaknya dan istrinya yang dihantam benda tajam sebanyak 61 kali secara berulang-ulang. Setelah itu, Horn yang sebagai kepala keluarga menghadap juga kepada Sang Ilahi menghabisi masa baktinya di dunia. Dalam kasus ini, seseorang meninggalkan sepucuk surat yang mengandung teka-teki yang sangat sulit dipecahkan. Banyak sandi dan huruf yang ditulis oleh pelaku. Selama 3 bulan terakhir, kasus ini belum bisa dipecahkan. Pelaku selalu meninggalkan sepucuk surat dan kata sandi yang ia buat sendiri. Yang di akhir tulisan selalu ada tulisan alfabet bernama Longlegs, seperti mengisyaratkan bahwa pelakunya bernama Longlegs. Agent Charter membawa Harker ke kantornya, menunjukkan seluruh file berkas kasus-kasus yang berkaitan dengan Longlegs. Charter sangat yakin dengan Harker yang memiliki sebuah intuisi mistis yang bisa memecahkan kasus yang sudah hampir 30 tahun lebih tidak bisa dipecahkan oleh kepolisian. Kasus Longlegs memiliki keanehan dibanding dengan kasus-kasus yang lain. Target pelaku adalah menghabisi keluarga yang rata-rata keluarganya memiliki anak perempuan yang lahir di tanggal 14. Harker diberi tugas oleh Agent Carter untuk mencari jawaban dari kasus-kasus yang berkaitan dengan Longlegs. Harker memulai menyelidiki seluruh berkas dari kasus Longlegs, dari kasus keluarga Horn. Harker mulai mencari tahu, mulai mengklasifikasikan kasus per kasus untuk menemukan semua jawaban ini. Kasus yang begitu rumit, dari hasil yang dicek oleh Harker bahwa kasus ini tidak memperlihatkan sang pelaku ke rumah korban secara paksa. Tidak ada tindak kekerasan dan tidak ada unsur pemaksaan kepada korban untuk mengakhiri seluruh korban-korbannya. Murni ini adalah pelaku yang berubah menjadi korban sewaktu-waktu. Tidak ada jejak dari Longlegs dalam seluruh kasus ini. Kaki tangan Longlegs pun tidak terlihat, atau besar kemungkinan Longlegs menyuruh kepala keluarga untuk meratakan seluruh isi rumahnya menggunakan campur tangan iblis. Kita tidak tahu. Masih menjadi pertanyaan di dalam hati Agent Charter. My beautiful wife Vanna and our daughter Miss Ruby. Setelah Harker pulang ke rumahnya di malam itu, ia tidak bisa tidur. Harker masih sempat menelpon ibunya yang sudah tidak serumah dengannya. Seperti biasa menanyakan kondisi dan aktivitas antara ibu dan anak. Dan tiba-tiba di luar rumah Harker, seorang mulai mengetuk pintu. Harker juga melihat sosok seorang yang sedang berdiri di pekarangan rumahnya. Saat Harker keluar rumah, orang itu sudah tidak ada. Seperti orang ini sedang masuk ke
ke rumahnya. Saat Harker masuk kembali ke rumah, Harker justru mendapatkan sepucuk surat di meja kerjanya. Surat yang berisi ucapan ulang tahun dengan tulisan seperti kode, sandi, dan alfabet yang sama seperti Harker tangani saat ini. Yang jelas itu adalah ucapan ulang tahun dari Longlegs. Harker mulai menyelidiki kode sandi di dalam surat itu, mencari tahu di dalam buku-buku apakah akan berhubungan dengan sebuah ritual satanik. Dan keesokan paginya, FBI menemukan kasus yang sama, kasus yang berhubungan dengan Longlegs. Satu keluarga yang ingin pergi berlibur ke Los Angeles. Tetangga yang mengira keluarga ini sudah berangkat, ternyata bau yang sangat menyengat justru keluar dari rumah itu, membuat seluruh satu perumahan merasakan bau yang menyengat. Yang pasti, sepucuk surat dari Longlegs ditemukan di rumah itu. Agent Charter dan Harker yang sudah ada di TKP mulai aneh melihat Harker. Kenapa ia bisa membaca seluruh simbol-simbol dari tulisan Longlegs? Tapi Harker juga belum bisa menjelaskan ke Agent Charter kenapa ia begitu cepat mengartikan tulisan dari Longlegs. Seperti biasa, jika Harker menemukan kasus-kasus yang tidak sanggup dicerna oleh batinnya, Harker pasti selalu menghubungi ibunya, hanya sekedar berbagi cerita setiap hari. Dari hasil simbol dan huruf Longlegs yang dikumpulkan oleh Harker mulai menyambungkan dengan tanggal 14. Tanggal anak-anak yang ulang tahun dikaitkan dengan tanggal mereka dihabisi dan disimbolkan oleh Harker berdasarkan kecocokan tanggal dengan buku tentang setan. Harker menemukan simbol setan berbentuk segitiga sama kaki, membentuk sebuah algoritma yang mengarah ke satanik. Jika dijelaskan dalam rangkaian aksi yang dilakukan oleh Longlegs dari tanggal-tanggal kejadian, jika digabungkan keseluruhannya akan membentuk sebuah segitiga. Dari hasil investigasi, Harker juga menemukan ada satu keluarga yang masih hidup anaknya, yaitu keluarga Camira. Dalam kasus keluarga Camira yang saat itu dikunjungi oleh seorang pendeta, sebelumnya juga sudah menerima sebuah boneka sebagai hadiah untuk anaknya yang bernama Carrie Ann. Tetapi di hari itulah terjadi tragedi yang menimpa pendeta yang berkunjung ke rumah Camira. Setelah itu, Camira mengakhiri istrinya dan Camira sendiri. Carrie Ann yang beruntung saat itu sedang berada di sekolah, ia berhasil hidup. Jika ditelusuri kembali, Carrie Ann sampai hari ini masih hidup dan sedang berada di rumah sakit Water Rock. Harker mengajak Agent Charter untuk menemui Carrie Ann untuk bisa menemukan petunjuk siapa Longlegs. Carrie Ann bisa memberikan petunjuk kepada Harker mengenal Longlegs yang pernah datang ke rumahnya. Agent Charter dan Harker mulai menginvestigasi dari rumah keluarga Camira. Rumah keluarga Camira merupakan keluarga peternakan yang sudah lama ditinggalkan. Saat Harker dan Agent Charter menyusuri rumah itu, banyak simbol-simbol agama yang ditemukan oleh Harker hingga mengarahkan mereka ke sebuah ruangan gudang peternakan dan menemukan sebuah boneka yang tersimpan di loteng atas gudang. Boneka itu dibawa ke bagian forensik kepolisian. Jika dilihat, ini adalah boneka yang begitu sempurna buatan tangan manusia. Seperti boneka yang sempurna, justru jika terlihat menyimpan jiwa seorang anak yang diikat di dalam boneka ini. Tetapi secara ilmiah kedokteran belum bisa memberikan pembuktian secara realistis. Agent Charter dan Harker esoknya pergi lagi ke rumah sakit untuk menemui Carrie Ann. Justru Harker tidak menemukan apapun setelah bertemu dengan Carrie Ann. Harker hanya mendapatkan sebuah isyarat bahwa tragedi di hari kejadian di peternakan keluarga Camira, sebuah intuisi yang menggerakkan ayahnya. Setelah boneka itu sampai di rumah Carrie Ann, beruntung Carrie Ann yang di pagi hari sudah pergi sekolah. Sebuah intuisi yang mampu melakukan apapun yang diinginkan oleh seseorang. Mungkin Harker pernah mengalami
dialaminya, Carrie Ann merasa bahwa Harker ini sangat familiar di dalam kehidupannya. Harker mulai bingung dengan kata-kata Carrie Ann. Kasus apa yang sebenarnya sedang ia tangani ini? Kenapa kasus ini begitu dekat dengan diri Harker? Kasus ini sebenarnya bermula di tahun 75 saat satu keluarga habis diratakan oleh Longlegs, dan setelah 20 tahun kemudian kasus ini mulai muncul lagi. Agent Charter mulai mencurigai anak buahnya Harker. Sepertinya ia sedang menyembunyikan sesuatu dari kasus ini. Dan lebih anehnya lagi, kenapa Longlegs tahu namanya adalah Lee Harker? Jika ditelusuri kembali oleh Agent Charter di dalam internal kepolisian kasus per kasus di tanggal 13 Januari di tahun 74, Ibu Harker pernah menelpon kantor kepolisian saat Harker akan berulang tahun di tanggal 14 di usia 9 tahun. Harker yang mendengar itu justru kaget karena Ibu Harker pernah menghubungi kepolisian setempat saat itu meminta bantuan karena ada seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah mereka dengan ciri-ciri orang yang tinggi dan bermuka pucat. Agent Charter menyarankan ke Harker untuk menemui ibunya terlebih dahulu, menanyakan apakah benar di tahun 74 itu ibunya pernah menelpon kepolisian. Harker langsung menemui ibunya saat itu untuk menanyakan apa yang ditemukan oleh Agent Charter di dalam internal kepolisian. Dan sesampai di rumah ibunya, Harker langsung menanyakan kejadian saat di malam hari. Saat menjelang ulang tahun Harker yang ke-9, siapa orang yang menyusup datang ke rumah mereka di tanggal 13 Januari itu? Justru Harker tidak menemukan jawaban apapun dari ibunya. Ibunya hanya memberikan isyarat atau clue bahwa seluruh barang dan kenangan Harker masih tersimpan rapi di kamarnya. Harker yang langsung mencari benda-benda miliknya saat ia masih kecil untuk menemukan apa yang menjadi intuisi dari ibunya. Menemukan beberapa foto yang ia miliki saat ulang tahun di usia 9 tahun itu, dan menemukan bahwa di saat Harker masih kecil, ia pernah memfoto Longlegs dengan ciri yang Agent Charter sebutkan. Harker langsung menemui Agent Charter di rumahnya, meminta segera untuk bergerak mencari Longlegs hari itu. Daerah yang begitu kecil merupakan sebuah desa yang kecil juga. FBI langsung menemukan Longlegs yang ingin meninggalkan desa tersebut. Dale Ferdinand Coble, itulah nama sesungguhnya, merupakan seorang pembuat boneka atau pengrajin boneka yang begitu nyata, seorang pemuja satanisme. Harker yang masih meyakini bahwa kasus ini belum selesai meskipun Longlegs sudah ditangkap, tetapi tidak ada bukti kuat untuk mengarah ke Longlegs sebagai pelaku utamanya. Harker masih meyakini ada seorang yang bisa menggerakkan seluruhnya meskipun Longlegs sudah ditangkap oleh kepolisian. Berdasarkan investigasi dari Harker, akan ada satu rencana lagi yang akan dilakukan oleh Longlegs. Apalagi sebentar lagi tanggal 13 akan tiba. Otomatis di tanggal 14 ia akan melakukan aksinya, dan besar kemungkinan akan ada kasus baru lagi terkait dengan Longlegs. Harker yang mulai menginterogasi Longlegs saat itu menanyakan siapa kaki tangannya yang belum tertangkap, menanyakan seluruh kasus kenapa bisa berhubungan dengannya. Longlegs hanya memberikan clue atau kode isyarat saja bahwa ini semua berhubungan dengan Lee Harker yang saat itu di usia 9 tahun. Seluruh rencana dan kelakuan gila yang dilakukan oleh Longlegs ternyata dibantu oleh seorang ibu ketujuh dan tuan bawah tanah. Apa maksud dari Longlegs, ibu ketujuh dan
batuan bawah tanah? Untuk lebih jelas, Harker bisa menanyakan ke ibunya yang seorang perawat saat itu. Semua jawaban ada di sana, dan beberapa saat kemudian Longlegs melakukan ini di dalam kantor kepolisian. Hail Satan. Harker langsung pergi ke rumah ibunya ditemani oleh Agent Browning. Harker tidak ingin urusan keluarga bercampur dengan sebuah kasus yang ia tangani. Akhirnya Browning hanya menunggu di dalam mobil saja. Harker yang sedang mencari ibunya di dalam rumah, justru ia tidak menemukan ibunya di dalam rumah. Ibunya keluar dari pintu belakang secara diam-diam membawa sebuah senjata. Agent Browning yang saat itu hanya bersantai di dalam mobil langsung didor oleh ibu Harker. Harker yang melihatnya terheran-heran apa yang sedang terjadi dengan ibunya. Harker langsung mengejar ibunya di pekarangan belakang. Harker sudah melihat boneka yang mirip dengan dirinya di masa waktu ia kecil dan langsung dilakukan oleh ibunya. Harker langsung pingsan saat itu dan ia dipindahkan ke dalam rumah. Di scene pertama, kita sudah diperlihatkan seorang pemuda tua tinggi bermuka pucat yang sedang menghampiri seorang anak kecil. Anak kecil yang bernama Lee Harker lah bertemu seorang pria pengantar boneka yang sedang memuja sebuah ilmu sihir dari iblis yang ia puja selama ini untuk mendapatkan sebuah kekuatan. Longlegs membuat boneka yang begitu mirip dengan anak-anak yang ulang tahun di tanggal 14. Boneka yang sudah dimasuki oleh iblis akan memberikan kepada anak-anak yang berulang tahun sebagai kado dari gereja. Iblis yang ingin menguasai jiwa anak-anak kecil menggunakan boneka yang diciptakan oleh Longlegs sebagai mediasi untuk menguasai jiwa-jiwa yang ingin dimiliki oleh iblis. Dan tentu anak-anak yang lahir di tanggal 14 adalah tumbal yang diberikan oleh Longlegs kepada iblis. Dan di saat kejadian di rumah Harker di tanggal 13 Januari itu, jawabannya adalah ibu Harker sudah disekap oleh Longlegs saat itu, dan di esok harinya di tanggal 14 Longlegs akan mengambil jiwa Harker dengan mediasi boneka. Tetapi ibu Harker memohon ke Longlegs agar nyawa Harker kecilnya diampuni oleh iblis ini. Dengan imbalan ibu Harker akan membantu Longlegs dalam melakukan persembahan iblis untuk menguasai jiwa-jiwa anak kecil. Setiap ibu Harker libur kerja, ia akan pergi membantu Longlegs. Boneka-boneka yang sudah dibuat oleh Longlegs akan diantarkan oleh ibu Harker ke keluarga yang sudah ditargetkan. Ibu Harker akan berpura-pura menjadi suster biara yang sedang memberikan kado ulang tahun dari gereja kepada anak-anak yang berulang tahun di tanggal 14. Setelah boneka berhasil masuk, pertanda iblis juga sudah berhasil masuk ke dalam rumah itu. Dan sisanya biarkan iblis yang bekerja hingga satu keluarga meninggoy saat itu juga. Sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh ibu Harker dengan iblis yang dibawa oleh Longlegs. Saat Harker sadar, Harker sudah di kamarnya. Ia terbangun dan masih agak pusing. Harker menerima sebuah telepon misterius memperingatkan hari ini adalah ulang tahun Ruby, anak Agent Carter. Harker langsung menuju ke rumah Agent Carter saat itu. Saat ia sudah sampai di rumah Agent Carter, boneka yang mirip dengan Ruby sudah masuk ke dalam rumah Agent Carter. Otomatis iblis yang akan bekerja sendiri di dalam rumah itu. Ibu Harker yang berpura-pura sebagai utusan gereja sudah berada di dalam rumah itu juga. Iblis yang sudah tinggal beraksi di dalam rumah Agent Carter mulai memperlihatkan keanehan dari sikapnya. Emosi yang mulai menggebu-gebu
menggebu-gebu, mulai tidak terkontrol. Logika yang sudah tidak terbatas dan sudah hilang ingatan, Carter mulai mengajak istrinya, Anna, ke dapur untuk mempersiapkan kue ulang tahun dan memberikan isyarat mungkin istrinya Anna tidak akan keluar lagi dari dapur. Ibu Harker yang rela melakukan ini semuanya demi anaknya Lee Harker agar bisa hidup dan tumbuh dewasa seperti gadis normal pada umumnya. Jika ia melanggar, maka Harker anak semata wayangnya yang akan dipanggil oleh iblis. Dan akhirnya Agent Carter menghabisi istrinya di dalam dapur dan memang tidak akan pernah kembali selamanya dari dapur keluarga Agent Carter. Keluar dengan sebuah pisau dapur, Agent Carter yang mencoba untuk menyerang Harker. Harker langsung mengakhiri masa jabatan dan masa pengabdian Agent Carter di dunia. Ibunya yang mencoba menyerang Ruby diselesaikan juga oleh Agent Harker dan membawa Ruby kabur meninggalkan rumah itu. Dan film habis. Terima kasih sudah menikmati Storyful NSTV. Film apa lagi yang akan kami suguhkan untuk Anda? Film yang plot twist atau horor lagi, action kali, atau film percintaan? Please komen di bawah ya, agar kita bisa menyiapkan untuk para subscriber NSTV. Dan jangan lupa like cerita film ini dan subscribe channel NSTV, dan bye-bye.